Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammadin. A'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya rabbana ala millatihi wahsyurna yaumal qiyamati ya rabbana ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, para perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar agar kita semakin kenal baginda Nabi, kemudian semakin mencintai dan semakin dekat, dan agar kita semakin mudah mengikuti petunjuk syariat dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Imam Nawawi, dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-9. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Selama ini namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Orang mengenal Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Beliau tidak lama duduk dengan baginda Nabi seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Cuman karena serius, hanya berapa belas bulan saja. Artinya itu bisa jadi contoh buat yang lainnya. Kalau kita serius belajar, ya, biarpun waktu tidak lama, kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Adapun yang belajar dengan waktu lama, dia mendapatkan berkah yang banyak. Sebab kadang ada di zaman ini orang menganggap belajar lama itu menunjukkan kalau dia tidak cerdas. Oh, enggak begitu dong. Waktu yang lama itu ada makna di hadapan Allah. Sebab setiap hembusan nafas seseorang di saat berada di majelis ilmu akan ada nilai pahalanya. Semakin lama zaman dia menuntut ilmu, berarti semakin banyak bekalnya. Dan jangan dianggap menuntut ilmu duduk di majelis seperti ini hanya mendapatkan ilmu saja. Oh tidak. Akan tapi keberadaannya di tempat semacam ini, duduknya saja seperti ibadah. Tidak kalah dengan sujud rukuknya ahli sholat. Bahkan bisa saja lebih besar pahalanya. Jadi duduknya saja sudah pahala, akan jadi pahala yang akan ditemui nanti di saat menghadap kepada Allah. Ada yang waktu belajarnya sedikit karena serius mendapatkan ilmu yang banyak seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, jauhilah. Apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan, maka laksanakan semampumu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya telah menghancurkan orang-orang yang datang sebelum kalian, yakni kaum-kaum nabi terdahulu, adalah kathratu masailihim, banyaknya mereka bertanya-tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, mereka selalu berselisih dengan para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di sini ada dua hal, larangan dan perintah. Kemudian di hadis ini juga ada dua bagian. Pertama, membicarakan tentang hukum.
Yang kedua, membicarakan tentang model orang terhadap hukum. Baik, kita bahas yang pertama tentang dua, ada perintah, ada larangan. Di dalam Al-Quran, mulai dari awal surah hingga akhir surat, di dalamnya ada yang berita-berita tentang sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, maka itu akan masuk wilayah iman. Berita-berita ghaibiyat. Kemudian di dalamnya juga ada perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan inilah nanti para fuqaha, para ulama menjelaskan dengan istilah hukum taklifi, hukum-hukum syar'i. Jadi hukum itu adalah jika dari larangan maka akan muncul dua hukum, yaitu haram atau makruh. Kalau perintah maka itu adalah wajib dan sunnah. Yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan maka dia adalah mubah. Maka menurut jumhur ulama, ahli para pakar usul fikih, hukum-hukum taklifi syar'i itu ada 5. Wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Sunnah dianjurkan dilakukan, tidak dosa bisa ditinggalkan. Haram harus ditinggalkan, jika dilakukan adalah dosa. Makruh hendaknya ditinggalkan, jika ada yang melakukannya tidak dosa. Mubah adalah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu antara 5 ini. Yang kita lakukan itu antara yang diharamkan, atau yang diwajibkan, atau yang disunnahkan, atau yang dimakruhkan, atau yang itu adalah mubah. Tidak lepas dari ini semua perilaku kita. Nah, di situ ada rambu-rambu yang Nabi sebutkan bahwasanya manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang aku perintahkan maka jauhilah, laksanakan semampumu. Di sini ada pembedaan antara larangan dan perintah. Di saat bicara larangan enggak pakai mastata'tum, enggak pakai semampumu, seolah-olah harga mati. Padahal semuanya juga mastata'tum, semampu. Tapi di saat bicara tentang perintah ada tambahan mastata'tum, semampumu. Di sini para ulama menjelaskan begitu beratnya larangan. Larangan harus ditinggalkan. Kapanpun, dimanapun, namanya larangan. Tapi kalau perintah, seseorang bisa menjalankan perintah hari ini, besok belum tidak mampu. Tapi dia sudah melaksanakan, tapi dia masih kurang karena besok tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang namanya larangan, ini sudah dilarang. Jangan coba-coba. Tapi kalau perintah, orang tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, dia boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh baring. Nggak bisa baring, boleh telentang, dan seterusnya. Para ulama menjelaskan perbedaan ini seperti itu. Padahal pada sesungguhnya adalah semua perintah-perintah itu adalah, kalau kita mampu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seseorang hamba itu akan diperintahkan Allah sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak mampu dimaafkan. Betul-betul tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu, dan itu dijelaskan nanti. Ada rukhsah, kemurahan-kemurahan yang Allah berikan. Sehingga tidak bisa duduk kan, semua berdiri, sholat wajib, semula wajib. Cuman karena dia sakit menjadi boleh duduk dan seterusnya. Puasa wajib, cuman karena sakit dia boleh tidak berpuasa. Ada kemurahan-kemurahan. Nah, ini seiring dengan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, yang dibawa oleh baginda Nabi, oleh Rasul, maka hendaknya kau ambil. Wa ma nahakum, adapun yang dilarang oleh Rasulmu harus kau jauhi. Ayat ini, ayat itu sesuai dengan hadis ini. Ayat ini menolak apa yang selama ini diyakini oleh sekelompok kecil. Dari orang yang mengaku umat Nabi tapi nggak mau dengan hadis Nabi. Dulu waktu kita masih kecil disebut dengan ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah Nabi. Atau yang sering disebut Quranin. Kayaknya sok Quran. Nggak mau dengan hadis Nabi. Coba. Ini ya karena pemahaman yang dangkal
tentang Quran. Kalau memang dia kenal Al-Quran sesungguhnya nggak akan meninggalkan ucapan Nabi. Kalau memang dia, coba tanyakan kepada Quran ini orang yang sok berpegang kepada Al-Quran lalu tidak mau dengan sabda Nabi, suruh memahami hadis firman Allah ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahuh. Coba suruh fahami. Al-Quran, yang nyuruh Al-Quran, yang datang dari Nabi ambil, yang Nabi larang jauhi. Ayo, mau apa dia? Dan karena memang itu bukan produk Islam, disusupkan dalam Islam agar jauh dari baginda Nabi. Kalau sudah jauh dari baginda Nabi, sangat mudah dijauhkan dari Al-Quran pada akhirnya. Sehingga perlahan demi perlahan kepercayaannya kepada baginda Nabi sudah tidak ada, akhirnya juga nggak percaya Al-Quran. Selesai. Jadi produk-produk Islam tuh di luar Islam disusupkan dalam Islam. Banyak di Al-Quran disebutkan Nabi itu untuk menjelaskan Al-Quran dan seterusnya. Maka ini ada, hari ini mulai juga ramai kembali. Maka kalau ada orang yang sok nggak mau dengan hadis Nabi, alasannya hadis Nabi banyak silang pendapat dan sebagainya. Ahlinya sudah memilah dan memilih mana hadis sahih. Dan itu adalah kekayaan. Dan akan menjadi sebab Islam itu menjadi lebih mudah di saat ada perbedaan-perbedaan yang sering disebut dengan perbedaan dalam furu' fiqhiyah. Ini batal wudu, tidak batal wudu, nggak mengganggu keimanan dan juga tidak mengganggu ibadah. Bahkan beragamnya pendapat itu adalah kemudahan yang Allah berikan agar kita memilih. Biarpun kita yang mengatakan batal wudu bersentuhan lagi dengan perempuan karena mazhab kita Imam Syafi'i, di satu keadaan ternyata kita harus melirik kepada mazhabnya Imam Malik karena sebuah keadaan. Dan itu kemudahan yang jelas bukan untuk main-main. Nah, ini ada sekelompok orang yang tidak mau dengan hadis Nabi, naudzubillah. Alasannya adalah itu tadi. Hadis Nabi SAW katanya apa? Kalau hadis Nabi banyak perbedaan, ada ini sahih nggak sahih. Baik, kalau memang orang itu belum masuk ke wilayah tersebut, dia merasa seolah-olah bingung. Hadis tiba-tiba ini hadis dhaif, hadis maudhu dan sebagainya. Nah, memang kalau kita belum masuk, kita menganggap itu satu model, dipikir hadis semuanya seperti itu. Padahal Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang beliau menghafal ribuan hadis, kemudian beliau mengumpulkan hadis-hadis yang telah beliau buktikan kebenarannya dalam buku kitab sahih, dalam kitab sahihnya. Biarpun di sana juga ada bukunya Imam Bukhari yang membawa hadis-hadis sahih, cuman yang sahih Bukhari ini memang sudah dipilah di antara pilihan itu, sehingga disebut dengan sahih Bukhari. Mungkin ada yang berkata, tapi pun sahih Bukhari masih ada yang mengatakan kalau itu tidak sahih. Lah, itu kan ijtihadnya para muhaddisin, bukan ijtihad ente ana. Muhaddisin waktu mengatakan hadis ini tidak sahih, mereka beliau berijtihad, bersusah payah untuk mencari siapa yang membawa hadis ini, bagaimana keadaan orang yang membawa hadis ini, sambung atau tidak. Pembawa hadis melihat apakah dia orang yang bisa dipercaya, apakah dia orang yang tidak melakukan kefasikan, terus dan zamannya itu ketemu tidak dengan gurunya dan sebagainya. Itu dilacak, bukan main-main. Dan sudah jadi, zaman ini sudah selesai. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing seperti itu, karena sudah diselesaikan oleh para ulama-ulama. Bagian kita hanya bagaimana kita serius mempelajari kitab-kitab hadis. Tentu dalam mentashih hadis ada khilaf, itu wajar. Ini ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hasan. Ini adalah para ulama menjelaskannya. Nah, di sini makanya kalau orang membaca hadis ini memang harus dibarengi dengan pemahaman. Sehingga munculnya Qur'anin bisa jadi sebabnya karena sebagian orang yang berpegang dengan hadis tapi tidak benar caranya. Memahami hadis tentunya harus ada bekal. Tidak cukup hanya orang baca hadis Nabi langsung alim, nggak bisa begitu. Sehingga Ibnu Wahab itu, Ibnu Wahab muridnya Imam Malik, berkata, al-ahadits, hadis itu mazillatun, membuat tergelincir dulu, seolah-olah serem, jangan dipotong di sini. Illa lil fuqaha'i, kecuali orang yang punya fikih, punya pemahaman. Nanti ada liar fikih yang tidak pernah berusaha untuk mencoba dekat dengan hadis, fikihnya liar, hanya fikih debat, fikih dialog saja, nggak menjadikan dia semakin sejuk, tidak berasaskan kepada hadis ini loh, mana itu anhu, bukan karena ingin ikut Nabi dan mengikuti patuh Nabi dan menjauhi larangan, enggak, hanya beribut di dalam dunia pemikiran fikih bebas liar.
Ada lagi hadis. Jadi fikih yang jauh dari ilmu hadis ini adalah juga membahayakan. Hadis-hadis saja yang tidak kenal dunia fikih adalah menyesatkan. Karena di saat orang berbicara tentang fikih tentu harus ada rambu-rambunya. Ada perangkat-perangkatnya, ilmu usul fikih dan sebagainya. Bayangkan orang hanya belajar ilmu hadis tidak punya bekal ilmu memahami daripada nas-nas yang disebut dengan ilmu usul. Usul pemahaman, usul fikih. Hadis yang sudah dihapus ternyata dipakai nanti. Di sana ada masalah khas dan am, ada takhsis di dalamnya, ada muqayyad, ada mutlak, muqayyad dan seterusnya, nasikh, mansukh, dan masih banyak. Jadi maka manhaj yang benar adalah dengan hadis Nabi, waspada, ngikuti para ahlinya, mujtahidnya di dalam ilmu hadis. Setelah itu apa? Pemahaman para fuqaha diterapkan di situ. Macam muncul fuqaha-fuqaha yang juga muhaddithin. Imam Nawawi adalah fuqaha minal fuqaha al-muhaddithin. Tapi di sana ada muhaddits saja yang tidak mempelajari ilmu dunia fikih, tidak kenal dengan bagaimana perbedaan para ulama. Tidak ngerti mawatinul khilafi wal ittifaq, nggak ngerti mana yang telah disepakati dan mana orang berbeda pendapat. Sibuk dia berkecimpung dalam dunia hadis mengeluarkan fatwa yang bertentangan. Masalah mereka. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Muhabbin adalah al-haditsu mazillatun ila lil fuqaha. Hadis itu akan menyesatkan kecuali untuk orang-orang yang mengerti. Lalu bagaimana kita? Orang fuqaha pakai. Kecuali untuk orang fuqaha yang tafaqquh fid din, yang belajar ilmu agama, bukan hanya sekedar belajar ilmu hadis. Enggak cukup orang baca ilmu hadis, harus ada perangkat-perangkatnya. Harus ada perangkat-perangkatnya. Dan di sisi lain coba, termasuk dunia tasawuf sendiri. Tasawuf sufi, kita mengakui sufi. Bahkan kita harus mengikuti jalannya para ahli tasawuf dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bermadhab jelas. Tapi ini kalau tidak berbekal mencoba dekat dengan hadis, maka akan muncul adalah hadis-hadis palsu yang digemari oleh ahli tasawuf untuk mengukahkan amalan-amalan mereka. Ini menjerumuskan. Itu yang merusak akidah kita ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Sehingga omongan-omongan tidak ditimbang dengan ilmu hadisnya. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau adalah seorang faqih, yang seorang muhaddits, di dalam kitab Syarah Arba'in beliau mencari kitab ini, membagi orang itu ada 3 macam. Yaitu tadi, yang satu hanya berkecimpung hadis saja, wah ini bahaya orang-orang semacam ini. Ada yang liar jauh dari hadis, sampai beliau mengatakan, semoga aku golongan yang tengah, dekat dengan hadis, juga faham pemahamannya para ulama. Apalagi sebentar lagi Maulid Nabi tiba. Banyak dai-dai penceramah membawa hadis-hadis palsu tentang Maulid Nabi SAW. Ini kan membahayakan akidah kita, membahayakan manhajiyah kita, membahayakan perkumpulan kita. Hanya makanya khususnya para duat, para dai itu kadang-kadang memang lebih terpesona dengan hadis-hadis yang menggugah, atau hadis-hadis yang apa namanya, hadis-hadis yang membuat terpesona dengan kisah-kisahnya, tidak peduli bahwasanya itu ada hadis yang tidak sah, tidak benar. Maka hati-hati di sini. Maka perlunya orang tafaqquh fid din yang disebut dalam Al-Qur'an itu, tafaqquh fid din adalah mempelajari Al-Qur'an dengan benar melalui ilmu-ilmunya, perangkat-perangkatnya. Perangkatnya adalah ilmu Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an perangkatnya banyak. Bukan sekedar ilmu membaca Al-Qur'an lalu dia ngerti bahasa Arab. Kalau sekedar membaca Al-Qur'an lalu dengan ilmu bahasa Arabnya langsung jadi alim, orang Arab alim semuanya. Sebab orang Arab ngerti bahasa Arab. Tapi tidak. Di antara sahabat Nabi yang jumlahnya waktu itu diperkirakan 100.000 lebih, fuqahanya hanya puluhan saja, belasan bisa dihitung. Termasuk dari Imam Abu Hurairah, termasuk Imam Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Baik. Ini adalah masalah hadis. Jadi di sana ada kelompok akhir zaman ini seolah-olah sudah menghafal Al-Qur'an. Qur'anin, tapi nggak mau dengan hadis Nabi SAW adalah sesat. Bukan produk Islam. Dan ini mulai tersebar. Jauh daripada sunnah Nabi SAW. Dan itu sebenarnya memang produk, bukan produk Islam. Tujuannya adalah menjauhkan dari Islam, ya, dari Allah. Jadi gini loh ya, Allah, kitab, sunnah, dan seterusnya. Musuh-musuh Allah itu nggak senang kalau kita itu dekat kepada Allah. Kalau kita langsung dipangkas, kau jangan dekat-dekat dengan Tuhanmu. Keluar, jangan percaya dengan Tuhanmu, nggak bisa. Mau turun, jangan dekat dengan agamamu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Jangan dekat dengan agamamu. Lalu bagaimana? Ya sudahlah. Jangan dekat-dekat dengan nabimu, ya nggak bisa juga. Masa kita nggak boleh dekat dengan nabi kita? Terus mencari-cari, nggak bisa, ke bawah lagi. Sudahlah, jangan dekat-dekat sama sunnah nabimu. Mulai ini mulai masuk. Sehingga akhir-akhirnya ada upaya-upaya menjauhkan kita dari Allah, dari Rasulullah dengan bermacam-macam cara. Di antara yang menanamkan kebencian kepada Arab.
Apa urusannya dengan Arab, Jawa, dan Jepang itu? Agama untuk semuanya. Seolah-olah agama ini miliknya orang Arab saja. Sehingga ditanamkan kebencian kepada Arab. Na'udzubillah, Nabi Muhammad Arabi. Ada kan upaya itu? Sebenarnya bukan Arab yang dicutukan mereka. Bagaimana kita tidak senang dengan Islam? Karena Islam turun di negeri Arab. Seolah-olah bahasanya, jangan ikut-ikut Arab. Loh, memang Arab ada Fir'aun. Bukankah Musa juga di sana? Jangan melihat Arab hanya Abu Jahalnya. Baginda Nabi ada di Arab loh ya gitu. Cuman kadang orang memang upaya untuk menjauhkan dia. Termasuk ada sekelompok juga menjauhkan kita dari Nabi Muhammad dengan cara halus. Menjauhkan sunnah Nabi tapi tidak model ingkar sunnah, model Quranin. Tidak. Dengan menanamkan kebencian dengan pembawa-pembawa sunnah. Yaitu menanamkan kebencian kepada sahabat Nabi. Ini mulai. Abu Hurairah yang kita sebut hari ini, lihat. Pokoknya Anda kalau ingin tahu, sebuah kelompok agama Islam yang mulai ada di Indonesia, kalau dia mulai merinding atau mulai jidatnya kerut atau alisnya naik di saat menyebut Abu Hurairah, hati-hati, dia akidah sesat. Hati-hati. Tidak usah pula aja Abu Hurairah. Abu Hurairah habis-habisan. Kenapa? Abu Hurairah paling banyak membawa hadis. Termasuk Siti Aisyah habis-habisan diantemin. Ini kelompok-kelompok yang nggak benar itu. Termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Nah ini. Tujuannya apa itu semuanya? Untuk menjauhkan kita dari Allah. Dari Islam. Nah kalau Islam itu adalah hadis sebanyak itu, sabda Nabi dihilangkan. Menghilangkan kan nggak bisa. Caranya apa? Ditanamkan keraguan-keraguan dengan pembawanya. Ini model lain lagi selain dari Quran ini. Quran ini tidak menanamkan kebencian kepada sahabat-sahabat, tapi ada orang saat ini mulai menanamkan kebencian kita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada putri beliau Sayyidat Hafsah, Sayyidat Aisyah, kepada Abu Hurairah. Ini ada, hati-hati. Lebih baik kita pasang rambu-rambu karena bajunya macam-macam dia. Kadang nggak ngaku, bahkan dia kelompok apa nggak ngomong. Pokoknya kalau ada orang sudah mulai mempermasalahkan tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidat Hafsah, Sayyidat Aisyah, apalagi kisah hadithul ifki tentang fitnah yang dihembuskan kepada Sayyidat Aisyah, kalau dia mulai menyebarkan, dia adalah pembawa fitnah. Jangan dekat-dekat dengan dia. Mau jadi menantu, batalin. Menjadi mertua, no. Karena ini membawa akidah sesat. Itu membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidat Hafsah, Sayyidat Aisyah, sampai begitu kejamnya menggelari Sayyidat Hafsah dan Sayyidat Aisyah adalah orang-orang yang disusupkan kepada kemuliaan baginda Nabi. Allah. Termasuk di antara Abu Hurairah. Lah ini maksudnya ini kasih upaya-upaya menjauhkan kepada sunnah Nabi itu banyak sekali. Ini termasuk yang akhir-akhir ini adalah mulai membenci Arab. Maksudnya biar kita lari dari Nabi. Lari dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita yakini bahwa pintu menuju Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui pintu yang bernama siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta Allah, kan target kita di sana. Bagaimana kita menjadikan diri kita mencintai Allah? Nggak bisa kita kecuali melalui pintu yang bernama baginda Nabi. Lah kok baginda Nabi kita buang? Ada lagi sekelompok ada zaman itu menjauhkan kita dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam ahli bait Rasulullah. Ditanamkan kebencian, prasangka buruk kepada Imam Ali dan seterusnya. Makanya kita hadirkan dalam buku kecil akidah praktis. Pilar agama kita, pilar akidah kita ahli sunnati wal jamaah adalah hubbu ahli baiti wa hubbu ashabi Rasulillah. Mencintai ahli bait Nabi dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ini nggak bisa. Tidak bisa. Harus ada mencintai ahli bait Rasulullah dan mencintai sahabat Nabi SAW. Nah ini kaidahnya. Nah ini disebutkan oleh baginda Nabi wasayakun ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Maksudnya apa? Kita diajari patuh. Wa ma amartukum bihi anhu wa ma amartum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang diperintahkan ya ikuti. Nah, kita baca hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya adalah fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian dulu. Bagaimana umat Nabi Musa hancur, bagaimana umat-umat terdahulu itu hancur. Kathratu masailhim, banyak tanya. Apa sih banyak tanya di sini? Kalau orang bertanya untuk tahu itu memang diajarkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu ingin tahu tentang permasalahan, tanyakan. Cuman punya, ini bertanya untuk bertanya. Model dia.
Bukan bertanya dia ingin mengamalkan ilmu, pokoknya pengen tanya. Gayanya debat tok. Itu yang mendebat sholat duha berapa rakaat, 8 atau 12, itu jarang duhaan itu. Saya teringat dengan guru soleh, Al-Allamah Profesor Dr. Ali Tahriyan, Dr. Rayyan, di kelas begitu diskusi tentang sholat duha, khilaf tentang sholat duha yang dikukuhkan, ada khilaf undal a'immah gini-gini, yang ada 8 rakaat, sedikitnya 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat, ada 8, mengatakan 12 rakaat. Karena beliau orang soleh, jadi solehnya beliau itu, beliau seorang profesor ya, seorang doktor, seorang alim, bahkan kalau di Mekah, di Mesir disebut Maliki Shaghir. Itu ibadahnya, kita pernah datang ke tempat beliau itu habis maghrib. PD anak Indonesia kan biasanya pasti diperhatikan karena disayang, kasihan orang jauh gitu loh, maksudnya kan begitu. Kita datang habis maghrib ke tempat beliau untuk minta sesuatu yang pada akhirnya nggak boleh karena melanggar peraturan. Kita datang ke beliau, tidak bisa menemui. Baru setelah Isya mengatakan, ini waktuku dengan Allah. Waktuku dengan Allah. Beliau punya waktu khusus dengan Allah. Setelah itu adalah, setelah itu kita mantuk, kita minta, kalau tidak salah masalah ujian ditunda atau bagaimana, wah dimarahi, tidak ya ini kamu harus patuh, dinasihati, Masya Allah. Sudah wafat belum lama. Nah, di saat debat begitu, kalimat beliau nyelkit yang enak, yang mengena. Waktu ngomong debat perbedaan antara sholat duha. Assalamualaikum so'ala, aku tanya kepadamu ya ibni, wahai anakku. Ente beli khilaf antara 8 rakaat atau 12 rakaat. Aku tanya kepadamu, kamu sholat duha berapa rakaat? 2 aja sering ketinggalan. Ngomong 8 sama, akhirnya belum mengatakan, banyak fuqaha itu hanya ilmunya ilmu debat. Banyak ahli fikih itu gayanya gaya debat. Hendaknya kita harus melewati marhalah itu. Kita biasa mengamalkan ilmu, jangan hanya pandai berdebat. Nah, di sini ada orang bertanya bukan karena pengen tahu. Itu yang Nabi tidak senang. Bahkan suatu ketika Nabi pernah mengatakan, faradalaikum, yani qad faradallahu alaikumul hajj. Qad faradallahu al-hajja alaikum fahujju aw fahajju. Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Tentunya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kan jelas haji itu harus ada syaratnya, istata'ah, mampu. Yang jelas waktu Nabi memberitahu di haji wada. Bahkan hadis ini adalah ada hubungannya dengan kejadian di haji wada. Allah mewajibkan kalian haji, maka hajilah. Ada salah satu sahabat Nabi Aqra bin Habis, salah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin? Afi kulli amin? Nabi tidak menjawab. Tanya lagi, afi kulli amin? Apa setiap tahun haji begini? Nabi menjawab, la qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku katakan iya, niscaya wajib. Aku ini Nabi utusan dari Allah. Aku tidak ngomong kecuali dari wah. La mastata'tum, dan kau tidak akan mampu. Baru kemudian Nabi menyebutkan firman Allah yang berbunyi wa ma atakum rasul fa'udhu ma nahakum anhu fantahu. Kemudian juga hadis ini. Ma nahaitum anhu fajtanibuhu. Sudahlah. Kalau sudah ada omongan dari Nabi, kau faham, laksanakan. Jangan banyak tanya, hanya untuk bertanya saja. Ini ada model santri siswa kita. Ada orang bertanya bukan ingin tahu, tapi hanya pengen dianggap dia punya sesuatu. Bahkan mungkin bahasan debat. Bertanya bukan pengen tahu. Jadi pertanyaan orang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bertanya karena dia pengen tahu, sah, dan hendaknya seperti itu. Yang kedua adalah bertanya sebetulnya dia sudah tahu, hanya saja dia bertanya agar diberi jawaban yang jawabannya bermanfaat untuk orang lain. Seperti kisah Jibril bertanya kepada Sayyidina Nabi dalam hadis Jibril yang sudah kita hadirkan bukunya. Jadi Jibril bukan bertanya beneran, dia bertanya untuk ngajari yang hadir. Yang ketiga, innasib buruk. Bukan untuk pengen tahu, bukan untuk beritahu yang lainnya. Gayanya mendebat. Itu yang dilarang. Jadi orang Bani Israel dulu kan hancur minta diperlihatkan Allah, minta makanan itu banyak minyak. Disuruh nyembelih sapi, banyak tanya sapinya kayak apa, warnanya kayak apa, umurnya wah ribet, akhirnya bisa nyembelih. Kebingungan. Coba sembelih lah, sapi sembelih. Sehingga hari ini tuh kalau orang banyak ngomel itu kayak orang ahli kitab yang banyak tanya. Tapi bertanya yang wajar, sah. Ada waktu untuk bertanya serius.
bertanya ingin tahu, atau tadi ingin memberitahu orang lain, sebetulnya dia tahu, hanya karena mungkin gurunya lupa untuk menyampaikan hal tersebut, maka ada seorang yang mengerti kemudian bertanya, dan itu yang sering hadir di majelis kita. Sebab kami tahu banyak menduga bahwasanya bertanya itu bukan tidak tahu hukumnya, cuman karena beliau itu menganggap itu pertanyaan penting lalu disampaikan kepada kami, sehingga kami menyampaikan, maka menjadi besar manfaatnya itu. Jadi ada orang banyak bertanya, banyak bertanya ada makna lain yang harus kita pahami. Banyak bertanya itu adalah kayak meragukan, nggak percaya, gitu loh maksudnya. Banyak bertanya, kalau sudah Nabi mengatakan begini sudah sama wa ta'atan, sudah Nabi kok. Faham nggak paham? Karena kita punya rumus, rambu-rambu yang pasti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dari wahyu. Selagi kita yakin, kita menduga itu dari Nabi, harus kita terima. Nah, berbeda kalau kita mempertanyakan, karena sesuatu menurut kita adalah sesuatu yang janggal. Nah, kita pertanyakan, betulkah itu dari Nabi? Nah, untuk bertanya betulkah itu dari Nabi, maka ada rambu-rambunya. Betulkah itu dari Nabi? Kalau memang itu betul dari Nabi, maka saya akan ambil. Kalau tidak, dia tidak. Nah, rambu-rambunya adalah bertanyalah kepada ahlinya. Maka dalam hal ini adalah para muhaddisin yang mengatakan hadis sahih. Bahkan hadis ini sama-sama sahih. Maka dikembalikan lagi pada para ulama. Para ulama yang menyelami dunia syariat dengan usul fikihnya. Ini hadis ini sahih. Hadis ini juga sahih. Tapi kok bertentangan? Ini kenapa? Nggak mungkin dari Allah itu bertentangan. Pasti ada yang mana yang dihapus dan mana yang dipakai. Atau masalah am dan khos tadi. Maka dari itu, kita sebagai orang awam, cara bertanya kita harus tahu dong wilayahnya. Misalnya orang awam bertanya, mana dalilnya? Orang awam seperti kita tanya kepada seorang alim, Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i mana dalilnya? Ini kurang ajar, memang ente tahu dalil. Bahasa Arabnya nggak ngerti, dibacain bahasa Arab, padahal artinya aku pergi ke pasar juga iya-iya saja. Nggak ngerti bahasa Arab, dalilnya apa? Wa nadhabtu ila suqi, padahal aku pergi ke pasar, dibohongi. Maka di sini ada taslim kepada ulama tentang pemahaman syariat. Jangan sok tahu. Taslim, serah kepada ulama, itu maknanya ini tadi. Pasrah kepada ulama yang ngerti, yang ulama itulah yang faham tentang hadis Nabi. Larangan-larangan dan ini. Makanya kita mematuhi ini perintah. Wa amartukum bihi. Apa yang aku perintahkan yaitu pemahaman para ulama. Pemahaman para ulama ini harus, nggak bisa. Kita mau langsung ke hadis Nabi nggak mampu kita. Jangan sok deh. Maka akhir zaman orang menyeru kembali kepada Quran dan hadis Nabi. Ada caranya kembali. Saya di Jawa Timur mau kembali ke Jakarta nggak bisa langsung terbang. Bus begitu, ada caranya. Naik mobil, ya kan, nempuh jalan gitu. Suruh kembali langsung nggak dikasih petunjuk jalannya, mau bikin jalan sendiri. Sampai mati baru sampai. Misalnya saya di Jawa Timur di Blitar, suruh ke Jakarta. Ya. Action gayanya saya menjalankan perintah untuk pergi ke Jakarta. Saya nggak mau ikut caranya orang. Saya langsung dengar perintah, saya pergi ke Jakarta, bingung. Jalan kaki, padahal sudah ada kereta enak, ada mobil. Nggak mau kayak jalannya orang, saya bikin jalan sendiri. Itu model-model orang yang sok berhadis dan berquran. Di hari ini nggak mau dengan perkataan ulama. Orang-orang seperti itu coba kasih Al-Quran sama kutubus sitah, hadis-hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Tanpa mengintip perkataan para ulama dalam bahasan fikih, suruh melakukan sholat. Pak, sholat ini Quran, ini hadis. Kamu kan ngerti bahasa Arab. Sampai mati belum ketemu cara sholat bagaimana. Ini para ulama sudah membaca hadis, memahami, menyimpulkan, lalu dihadirkan dalam bentuk ini loh. Kau amalkan. Nah, sebaiknya kita tuh begitu mengamalkan. Bukan banyak tanya. Pertanyaan itu penting di saat kita ada keraguan-keraguan tentang satu hal. Sebetulnya kita nggak beda loh dengan urusan-urusan kesehatan. Kita urusan agama saja karena dibikin ragu-ragu, gayanya orang model akhir zaman nih, seolah Quran, hadis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang ngomong mana dalilnya sendiri itu ngintip dalilnya ulama. Bukan dia beristimbat langsung memahami Al-Quran, hadis Nabi, lalu dikeluarkan sebagai dalil. Enggak, dia ngintip. Ini mengajari orang menjadi kurang ajar. Sehingga dilihat mana dalilnya. Seolah-olah seorang ulama di saat tidak membawa dalil dianggap itu adalah sesat. Padahal ulama yang tidak membawa dalil itu membaca bukunya ulama yang berdalil. Kalau kita membaca bukunya Imam Nawawi, keterangan fikihnya Imam Nawawi,
Imam Nawawi mengatakan halal ini haram, nggak perlu kita ngomong mana dalilnya. Memang ada hari ini yang lebih alim dari Imam Nawawi. Ya di saat tidak disebutkan dalilnya itu karena apa? Sudah jelas menurut Imam Nawawi. Ini adalah permasalahan di hari ini, seorang berdalil dan dalil. Membahayakan. Sehingga di saat ada orang ngomong nggak membawa dalil seolah ini tidak ada nilainya. Padahal perkataan ulama. Ulama tidak berucap kecuali dengan dalil. Nah, di dalam pemahaman kita ada Al-Quran hadis Nabi, maka nggak bisa kita langsung pada Quran dan hadis Nabi, nggak mampu. Tidak mampu kecuali melalui petunjuk para ulama. Nggak bisa, nggak akan mampu. Jadi bagaimana mereka ada? Kalau bicara hukum mereka harus betul-betul menguasai mana hadis-hadis hukum. Artinya dia harus menguasai dalam permasalahan itu segala hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut. Dikumpulkan hadis ini, ada pertentangan atau tidak, gini-gini, kemudian ada saling melengkapi. Sehingga dicetuskan hukum. Dilihat doa Al-Quran. Dan apakah sudah ada ulama dulu memutuskan hukum ini atau belum? Lihat, bukan lagi langsung hadis, tiba-tiba mengeluarkan hukum bertentangan dengan ulama terdahulu. Ini kan yang aneh akhir zaman. Nah, cara beragama yang kita sebutkan ini, melalui kita harus patuh dengan Allah yang memerintahkan kita patuh kepada Rasulullah, dan Nabi sendiri mengatakan yang aku perintahkan Pak ikuti dan yang aku larang jauhi. Kita gimana caranya? Ngikuti ulama di dalam memahami perintah. Ngikuti ulama di dalam memahami perintah. Kita nggak ngerti perintah-perintah sungguhnya kayak apa. Banyak di Al-Quran itu perintah-perintah. Apakah setiap perintah itu wajib? Ternyata ulama menjelaskan ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Apakah setiap larangan dalam hadis Nabi adalah haram? Ada haram, ada sunnah. Dari mana kita bisa membedakan antara haram dan sunnah? Dilihat dari riwayat yang lain. Lah kita nggak baca hadis yang lain, nggak sempat karena kita sering banyak kerja dan sebagainya, atau jarang ngaji, mau berijtihad. Maka kita simpulkan di sini bahwa cara beragama yang benar adalah selama ini diikuti ulama-ulama yang diajarkan kepada kita, yaitu mengikuti para ulama dengan cara bermadhab. Bermadhab itu bukan pendapat satu orang lalu dihadirkan, enggak. Itu pemahaman satu makna itu sudah dikoreksi oleh ulama setelahnya sampai menjadi paten itu. Sehingga furudul wudhu begini, madhab Syafi'i, madhab Hambali gini. Itu sudah dibahas habis-habisan ulama mereka. Nggak usah kita ribut, langsung kita baca Quran langsung idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum sok banget. Padahal dia itu faham kalau itu adalah furudul wudu karena dia belajar fikih dulu dia. Maka akhir-akhir ini jika Anda menemukan orang yang anti bermadhab, sebetulnya dia ingin memutus antara kita dengan Rasulullah. Sebab di saat kita langsung ke hadis Nabi lalu kita faham, berarti kita tidak akan sambung dengan Nabi. Lalu bagaimana kita agar faham sabda Nabi? Melalui para ulama-ulama. Bukankah disebut oleh baginda Nabi, al-ulama itu kan warathatul anbiya, pewaris. Nabi sudah dia ada kemana? Ya kepada ulama-ulama. Maka di sini tentunya ada ulama, kriteria ulama gimana? Yang belajar benar dong, bukan hanya orang pakai imamah langsung jadi alim, enggak. Sejarah belajarnya, kemudian tanda kepatuhan dengan ulama, kemudian pemahamannya tentang hukum-hukum, harus ada dong. Ya kan? Paling tidak dia itu biasa menisbatkan ilmu kepada yang punya. Berkata Imam Nawawi, berkata, dan dia jujur. Dan kami pun juga sampaikan kepada semuanya bahwasanya di saat ada pertanyaan disampaikan kepada kami di majelis ini atau majelis yang lainnya, itu bukan pendapat kami. Maka kalau ada orang bertanya, Buya gimana pendapat Buya tentang ini, Anda tidak bakal menemukan jawaban dari kami. Kalau Anda bertanya tentang hukum, sudah ikut rambu-rambu. Yang kami sampaikan semua adalah ngintip omongan para ulama, bukan dari otak saya. Makanya nanti punya anak-anak, kita ada punya anak-anak nanti yang mengumpulkan fatwa-fatwa ulama yang kami hadirkan oleh lisan kami untuk dikumpulkan, untuk dikembalikan siapa sih yang ngomong. Nanti akan menjadi sebuah catatan buku yang akan jadi panduan untuk kita yang belajar. Jadi nggak ada dari pendapat saya ijtihad, wah ya serem siapa ini. Kita ngikuti para ulama. Nah, kalau kita ikut para ulama dalam bermadhab, kita ikuti para ulama sampai Imam Syafi'i, ke Imam Hambali, ke Imam Malik dan seterusnya. Dan mereka adalah sangat kenal Nabi. Sekarang ada fitnah, provokasi. Begini maksudnya untuk fitnah. Mana yang pertanyaan serem banget? Mana yang ente utamakan? Sabda Nabi atau perkataan Imam Syafi'i? Waduh, ini orang kurang ajar. Seolah mengatakan Imam Syafi'i suka nentang Nabi. Ini muncul pertanyaan begitu. Ini ada hadis Nabi, ini berkata Imam Syafi'i. Mana yang kau dahulukan? Hebat, ente fitnah.
Memang Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis Nabi dari mana? Ente tahu Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis Nabi? Imam Syafi'i yang berkata idza sahal hadits fa huwa madhhabi, kalau hadis itu benar itu madhabku. Ente ngerti enggak maksudnya? Semua ulama akan mengatakan begitu. Kalau hadis benar itu adalah madhabku. Cuman bukankah setiap hadis bisa saja benar menurut Imam Syafi'i, tidak benar menurut yang lainnya? Dan masalah pemahaman juga beda-beda. Kalau membetul hadis itu menurut seorang imam pasti akan diambil. Gitu loh. Bukan berarti langsung bertentangan, langsung diadu seolah Imam Syafi'i enggak hadisi, enggak Qur'ani, enggak sunni, enggak ini orang akhir zaman keblinger. Anginnya naik ke dada. Sombong. Maka kami kukuhkan. Yang sering kami hadirkan orang beragama dengan identitas 5 yang dihadirkan dalam nasyid anak-anak kecil. Anda harus berkata bahasanya saya adalah seorang muslim. Tidak cukup muslim, ahli sunnah wal jamaah, nggak putus berakidah Asy'ariyah Maturidi. Ya, Anda harus bermadhab. Kemudian dalam beribadah Anda mengikuti, mendekatkan hati, mendekatkan pada Allah dan bersihkan hati, gayanya kaum tasawuf. 5 hal. 5 ini adalah rambu-rambunya jelas. Quran dan hadis Nabi semuanya. Sebab Imam Junaid berkata bahasanya manhaj saya dalam bertasawuf adalah ya ngikuti sunnah Nabi, syariat Nabi. Nggak ada bertasawuf tanpa ngikuti syariat Nabi. Kalau ada orang bertasawuf yang bertentangan dengan syariat Nabi, itu kelasnya kelas berfikih yang ngaco, berakidah yang ngawur. Kan ada benalu akidah, ini akidah, ada muncul khawarij. Fikih orang yang entengin fikih, tasawuf ngaco, nggak mau sholat katanya sudah sampai kepada Allah, mana ada. Nah, ini ada macam-macam. Maka kita kembali kepada baginda Nabi SAW, menjalankan perintah ini apa? Yang dilarang oleh baginda Nabi kita bisa menjauhi, dan yang diperintahkan kita bisa mengamalkannya kalau kita patuh kepada para ulama yang jelaskan mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan. Kemudian kapan kita hancur? Di saat kita jauh dari Nabi, nggak mau ikut, selisih, nggak mau ngikuti Nabi. Lah nggak ngikuti Nabi itu bagaimana? Nggak mau ikuti ulama-ulama baginda Nabi SAW. Banyak ribut. Nah, ini ada hal lain lagi yang harus kita fahamkan hari ini. Upaya musuh-musuh Islam untuk menanamkan kebencian atau paling tidak menghilangkan kepercayaan umat kepada ulama. Dengan informasi-informasi yang menjerumuskan, ini sering dihembuskan Ustadz ini. Makanya kadang naudzubillah, kesalahan seorang alim dijadikan kesalahan satu, jadikan penghapus kebaikannya yang banyak. Sehingga seolah-olah itu namanya seorang ustadz harus jadi malaikat, nggak ada kesalahan. Sehingga ada program-program mencari kesalahan umat, ulama untuk diekspos agar umat ini nggak percaya. Maka kami sampaikan kepada semuanya, kalau Anda mencari guru yang tidak bersalah sampai mati nggak akan punya guru. Tapi guru yang benar adalah guru yang berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, dan di saat melakukan kesalahan muncul insaf, kesadaran dan tobat, selesai. Begitulah kisah manusia. Kita semuanya semacam itu. Kemudian juga majelis kita lengkapi. Majelis Al-Bahjah adalah kita lengkapi. Ada majelis hadis, ada majelis tafsir. Kemarin majelis tafsir, hari majelis hadis. Besok malam adalah majelis tasawuf, ya kan? Yang digabung dengan majelis adalah fikih. Kemudian akidah kita sisipkan, harus lengkap dong. Nanti belajar tasawuf saja nggak ngerti fikihnya, bisa kacau nanti, tazandak nanti. Atau belajar fikih saja nggak ada tasawufnya, tafasak kayak orang fasik. Jadi harus semua ditekuni. Maka di sini ada belajar ilmu hadis, mengenal baginda Nabi, tafsir ada tasawuf, dan ada fikih, dan ada ilmu akidah. Kita harus pede, percaya diri dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Jangan ragu dong ngomong saya Asy'ari. Bukan permasalahan kita membuat khilaf, karena di sana ada orang yang mencoba merongrong akidah ini. Lihat, supaya kita tahu bahwasanya penfitnah yang datang ke negeri ini adalah yang berani mencecah kaum Asy'ariyah dan Asy'ari. Kaum Asy'ariyah dan Asy'ari. Memang selama ini banyak di antara kita tidak faham. Ada kelompok yang merendahkan kaum Asy'ariyah karena kita tidak ngerti kalau kita ini pengikut Asy'ari, sehingga kita diam saja, kita diolok, tidak mengerti karena kita tidak tahu kalau itu kita yang diolok. Maka sekarang kita harus melek bahasanya kita adalah Asy'ari, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kelompok ini adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Cuman Maturidiyah kebanyakan di Turki sana, di India, di Pakistan. Di sini adalah kaum Asy'ari. Itu saja yang perlu kami hadirkan. Dan mereka mengikuti sunnah Nabi, bermadhab Imam Syafi'i di negeri ini.
Makanya kalau ada orang datang kepada Anda tiba-tiba berkata tentang fikih, mohon maaf, madhab Syafi'i di Indonesia adalah pakai kunut, iya kan? Kalau tiba-tiba Anda kedatangan tamu seperti kita, kedatangan tamu dari Turki, kemudian dari Pakistan, kemudian kalau dia tidak mau kunut, kenapa ya Ustadz tidak mau kunut? Karena saya ikut madhab Hanafi, jempol, dapat hadiah dia. Karena dia mengatakan ikut madhab Abu Hanifah. Tapi ini, ada orang akhir zaman mengatakan, kunut nggak benar. Kenapa? Dalilnya, saya mulai ngaco dia. Pentung saja orang begitu. Memang Syafi'i nggak punya dalil. Ente kalau pakai kunut nggak usah sok dalil-dalil ya. Gaya-gaya eksen apaan. Ente merendahkan Imam Syafi'i. Kita menghargai madhab Abu Hanifah yang tidak kunut. Karena beliau memberikan hujjah. Makanya di antara problem akhir zaman di negeri ini adalah orang menyalahkan bukan karena bermadhab, sok kepada hadis Nabi. Ini yang kita bahas. Sok berhadis. Sok gayanya langsung hadis Nabi. Dia itu mengambil hadis itu ngintip. Dia melarang taklid. Padahal waktu dia ngomong membawa hadis taklid. Ini. Dia itu waktu memberikan taklid, bahkan taklid pada imamnya yang dikatakan syekh-syekhnya itu. Kalau sudah berkata syekh langsung kayak berkata Imam Syafi'i, biarpun tidak pakai Quran jadi iya saja. Ini memang keblinger. Ini model akhir zaman. Nah, ini mulai merebak di negeri ini. Sengaja kami harus selalu menjelaskan begini karena apa? Ini kaum Asy'ariyah itu polos-polos, nggak ngerti. Bukan nggak ngerti tentang ilmu, nggak ngerti tentang itu, nggak mau berpikir nggak berpikir tentang perbedaan-perbedaan, sehingga kadang dimasuki, diragukan ibadahnya yang sudah bertahun-tahun, diragukan amaliyah yang selama ini dijalankan bertahun-tahun. Bagaimana nggak ragu cara meragukannya? Bertentangan dengan hadis Nabi. Sementara di hatinya Nabi Muhammad ada. Oh, bertentangan. Astagfirullah. Jadi ibadah saya gimana ini? Akan begitu. Padahal ini adalah orang yang tidak mengerti dia. Bahwasanya yang diamalkan juga ada hujjah. Kita pun juga harus menjadi orang yang berjiwa besar. Di saat ada sesuatu yang salah pada kita harus berani berubah dong. Seperti yang kami sebutkan tadi isyarat. Kalau sudah maulid Nabi ini banyak berita hadis-hadis palsu tentang maulid Nabi. Kita ingin memarakkan maulid Nabi tanpa harus membawa hadis palsu. Hati-hati. Muharram banyak hadis palsu dihadirkan. Hanya karena kita ingin mendukung amaliyah di Muharram kita. Ini permasalahan kita juga. Permasalahannya nggak belajar hadis tadi. Banyak hadis palsu. Sehingga di saat ada orang-orang kita yang mencoba memahami ini, menjelaskan, malah dimusuhi. Nah, aneh. Ini kan kelemahan dari kita ini. Amaliyah tuh tetap cuman maulid Nabi ya kita marakkan, kita gencar menyerukannya. Tapi nggak perlu deh kita bawa hadis palsu. Yang antaranya apa hadis? Barang siapa yang merayakan hari kelahiranku maka akan mendapatkan syafaatku. Udah ada itu. Kadang orang membawa riwayat palsu, memang asyik menarik dai-dai ustadz-ustadz itu. Tapi kebenaran nggak boleh begitu dong. Jadi kadang orang memusuhi kita ini karena ketidakpandaian kita dalam menjelaskan permasalahan kita. Bagaimana orang musuhi tawasul? Karena kita salah menjelaskan tentang tawasul. Maka ini akan terbit buku baru. Hendaknya segera dimiliki, terbit buku baru. Cetak ulang, sudah revisi, memahami perbedaan ulama. Ini segala permasalahan selama ini Anda dibikin pusing, yang sering Anda dihantam sana sini, kalau Anda baca ini Anda lega punya wawasan. Insya Allah indahnya memahami perbedaan ulama. Dalam minggu ini kelihatan sudah terbit dan itu perlu kami sebarkan seluas-luasnya. Demi apa? Demi jaga umat. Bahkan bukan saja di saat kita dikritisi kita menjadi tenang, kita akan punya keluasan di saat kita harus menjelaskan kepada mereka. Bukan ngajak perang, bukan ngajak permusuhan. Ingat, kehancuran umat terakhir adalah khilaf mereka dengan rusul-rusul mereka. Khilaf kita hari ini apa? Kehancuran kita saat ini adalah kita sering khilaf dengan ulama-ulama, nggak patuh dengan ulama. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsafan, menjadikan kita semakin dekat dengan baginda Nabi, dekat dengan ulama-ulama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.